sana nih. Ano? Lu jadi tentara? Nyarap. Gigit guru, gigit. Sini, sini. Wah, pinter ya, mau diajak lari gue ya. Sini. Oh, mobil guys. Nah nih, anjing itu sehat bisa dilihat dari businya tuh. Kalau businya warna pink, ini warna pink ini sehat. Nih bro. Dia mau ajak lari dulu. Dia anjing ini gini, tahu siapa tuan sebenarnya. Kadang dia manja, udah tertarik. Ini kalau anjing udah pas banget, dia mempercayakan punggungnya untuk orang yang dipercaya. Jadi dia kita naikin gini nggak masalah. Cuman kalau anjing yang belum kenal, dia merasa oh dia mengangkangi atau apa ya, menguasai diri dia, jadi dia nggak mau bisa nyerang lu. Kalau gua ya majikan dia, gua alfanya dia gitu. Nah, kalau orang lain dia nggak terima, bisa serang balik. Oke, udah capek? Hah? Mari. Capek belum? Capek belum? My friend, my brother. Thor kupingnya beda sama Gru tuh. Jadi kenapa kok Thor kupingnya beda sih bang gitu? Nah Thor ini kupingnya dikupir. Sebenarnya sih nggak ada fungsinya, ada pro kontra sih. Sedang kejam atau apa. Tapi ini biasa dilakukan untuk passion dan lebih ganteng aja sih anjing. Dan sebetulnya nggak ada ya, kalau gue bilang sih nggak ada ngaruh apa-apa karena memang ini kuping lebih di situ. Jadi gue pengen ngasih tahu satu lagi untuk apa namanya menaklukkan anjing, terutama anjing pitbull ya. Anjing pitbull ini punya keinginan yang kuat. Kalau dia punya keinginannya kuat, ngotot aja. Nah, untuk membuat dia menyerah dan mengikuti arahan kita dan membuat dia sadar bahwa kita adalah alfa dia. Jadi
Ini caranya. Jadi pegang sebelah sini, ya. Pegang sebelah sini ya. Lalu sebelah sini. Oke. Diam. Jadi dengan satu jari, satu tangan, gue bisa dibuat dia menyerah. Seperti inilah posisi kalau dia surrender dengan kita. Jadi karena gue alpha dia ngerti bahwa ya gue harus nurut sama alpha gue. Ini posisinya. Oke, sorry. Gitu. Jadi kalau anjing lu susah diatur, kurang disiplin, lu ingetin berapa kali nggak mau ikut juga, ya begitu caranya. Sampai dia ngerti apa yang lu mau dan sampai dia ngerti batasan yang lu mau. Anjing keras, punya watak yang keras, lu juga harus ekstra keras juga untuk mendidik mereka. Ekstra keras juga untuk menerapkan kedisiplinan sama mereka. Semakin disiplin, semakin anjing lu terbentuk jadi anjing yang apa lu mau dan cocok untuk lingkungan sekitar lu. Jangan sampai lingkungan sekitar lu banyak orang tapi anjing lu nggak toleran sama orang, ya bisa anjing lu diusir sama warga atau jirat sama orang kan gitu. Jadi harus berjalan seimbang, berjalan sesuai dengan alamnya. Oke. Jadi itu guys, hari ini kita lari-lari di lapangan. Seru. Biasanya sih lempar-lemparan mainan, cuman tadi nggak dibawa mainannya, jadi kita lari-lari aja. Nanti next video mungkin lebih seru lagi. Jadi pantengin terus, kita lanjut. Kita udah selesai di sini, kita mau jalan ke rumah. Lu ngapain? Jadi dua anak bulu ini udah pada kecapean. Kasihan mereka perlu istirahat juga sama kayak kita. Jadi kita jalan ke rumah, lari ke rumah, nanti kita lagi ke rumah. Oke, lebih detail lagi penjelasan tentang Pitbull, tentang dua my big brother. Oke. Nah ini gue bilang, tadi ya, kalau gue nyampah dimanapun juga, sampah lu harus tanggung jawab. Kumpulnya lagi dan dibuang di tempatnya. Oke, jangan rusak alam. Yuk pulang. So guys, jadi balik lagi, kita udah nyampe dari lari-lari tadi, udah di rumah sekarang. Nah sekarang gua mau memperjelas lagi dan mau ngenalin lagi lebih detail nih brothers gua, peliharaan gua. Jadi dua anak bulu ini, siapa mereka dan kenapa gua pelihara ya. Jadi gue jelasin lagi, gue tegasin lagi sama kalian, ini namanya Gru. Gru ini umurnya sekitar 4 tahun lah, udah gue pelihara dari kecil, newborn gue pelihara, dan sekarang umurnya 4 tahun. Kenapa gue pelihara dia? Karena dulu rumah gue nggak aman, pernah hilang motor satu malam tuh sekali dua. Jadi gue pikir harus ada pengaman di rumah daripada gue gaji satpam, ya kan? Nggak bisa gue percaya juga di rumah. Lebih enak gue mempercayai keamanan rumah dengan big brothers gue ini. Nah jadi gue putusin untuk pelihara pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini
nggak ada lagi sih yang namanya cerita kehilangan, maling atau lain-lain, karena dia memang betul-betul penjaga yang baik dan protek di rumah. Nah, nggak cuman itu aja, jadi sekarang Gru udah jadi bagian di keluarga, karena anggota keluarga gue semua sudah sayang dengan dia, dan dia cukup baik dengan semua anggota keluarga, mau itu anak kecil, mau itu anak bayi, justru malah dia melindungi. Nah, jadi itulah makanya kenapa gue sama dia sayang banget, udah kayak saudara sih, jadi bagian dari keluarga. Itulah, bukan lagi seperti peliharaan, tapi ya seperti bagian dari keluarga. Dan lanjut, ini Thor namanya. Thor ini anaknya Gru. Nah, jadi gue beli pitbull itu sepasang, jadi cowok cewek gitu. Jadi cowok cewek. Nah, karena memang kebutuhan anjing itu harus punya pasangan, makanya gue beli sepasang. Dan tahun berapa ya kalau nggak salah, tahun lalu lah ya, sebelum 1 tahun sih umurnya ini, dia lahir gitu. Dulu lahirnya anaknya Gru itu ada 10, mati 5. Yang all white itu ada 4 ya, mati 2, yang 2 survive, termasuk Thor. Thor ini all white sama adiknya namanya Piglet gitu, yang perempuan. Nah, ini yang mudah-mudahan jadi penerusnya penerusnya Gru. Jadi gua juga sayang sama dia. Terus ini belum 1 tahun umurnya dan belum pernah kawin gitu. Nanti kita cariin pasangannya ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari gua. Dan ada beberapa pertanyaan, Bang. Kenapa sih kok lu pelihara pitbull? Kenapa nggak anjing lain? Nah, ini sekarang gua jawab. Karena pitbull itu menurut gua anjing super ya. Lu mau bentuk kayak apapun juga, pitbull bisa jadi apa yang lu mau. Nah, yang pertama, hal penting yang harus lo tahu bagi owner pitbull adalah bahwa pitbull ini punya energi dan power yang kuat. Nah, energi inilah yang harus rutin lo salurkan. Contohnya kayak kita tadi, lo harus rutin untuk bawa dia jalan-jalan, lari, dan kegiatan fisik lainnya. Ini bukan hal sepele menurut gua, tapi ini memang kebutuhannya anjing. Bukan cuma untuk membangun kedekatan lo dengan pitbull, tapi juga karena kalau di alam bebas, anjing ini memiliki kebiasaan untuk berburu. Nah, kebiasaan inilah yang digantikan dengan kegiatan fisik lain. Contohnya lari dan jalan-jalan tadi, supaya pitbull kesayangan lo tetap stabil dan gak jadi agresif. Dan yang kedua adalah pada saat pitbull ini memiliki insting untuk kawin. Nah, biasanya ditandai dengan betina yang loop, atau bahasa lainnya dalam masa subur. Insting ini memang adalah insting alaminya pitbull. Jadi biasanya yang agresif itu pejantannya. Gue pernah lihat beberapa pemberitaan kalau anjing pitbull ini nyerang anak kecil. Nah, saran gua, ketika anjing pitbull mengalami masa ini, sebaiknya dijauhin dulu dari anak kecil, karena bisa jadi anjing pitbull ini melihat anak-anak adalah saingannya untuk memperebutkan sang betina, karena ukuran tubuh anak kecil itu setara dengan anjing pitbull. Ditambah lagi kalau anjing pitbullnya nggak toleran dengan manusia atau orang asing dari luar pack ya, atau luar gerombolannya. Nah, itu bisa jadi kacau. Nah, yang ketiga pastinya urusan makan. Ya, semua hewan kalau nggak makan jelas dia punya insting untuk cari makan sendiri kan. Kalaupun pitbull punya daya tahan yang kuat, tapi ya kalau misalkan lu tinggal dia sampai beberapa minggu nggak lu kasih makan, pasti dia juga akan cari makan sendiri. Dan buruknya bisa agresif dan menyerang apapun yang dia anggap makanan. Nah, itu guys penjelasan dari gua tentang pitbull dan tentang dua brothers kita ini. Dan yang belum nonton part 1 silahkan klik link yang di atas ini. Oke, diklik. Dan pesan terakhir gua dengan kalian, keluarga besar Loxl Brothers, Loxl Gang, Lox Gang ya. Jadi ini corona belum selesai ya. Jadi pesan gua buat lu semua, stay at home,
stay produktif, jangan keluar rumah kalau nggak penting, ya. Jaga anggota keluarga kalian, jaga satu sama lain, kita sama-sama saling menolong, tolong sesama. Jangan sampai lu keluar rumah nularin penyakit kepada orang lain, ya. Jadi prinsipnya adalah kita menghormati orang lain, jangan sampai kita menularkan sesuatu kepada orang lain dan kita juga menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Oke, intinya lu tetap di rumah, tetap produktif di rumah, ya. Kalau lu mau bantu orang, ya bantulah dari rumah. Masih banyak kantong-kantong donasi yang bisa lu transfer lewat online. Oke, jadi itu pesan dari gua. Stay tune di channel kita. Oke, ajak kawan-kawan lu untuk nonton, subscribe, like, and comment. Peace.